para oten supaya mereka biar dapat hidayah. Apa yang harus mereka lakukan? Yang mereka lakukan belajar dengan benar, baca dengan benar Bible itu sendiri. Jangan ditafsirkan dulu, dibaca dulu, ya kan? Kalau seandainya menafsirkan sendiri, mereka akan memiliki multi tafsir. Baca yang benar dari Kejadian sampai Wahyu, baca yang benar. Sesuai seperti apa? Baca aja dari habis, saya jamin kayak gua. Saya jamin nggak akan kayak gua, beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Saya tuh bukan mau debat sebenarnya. Cuman saya itu mengcounter apa yang mereka katakan tentang Islam. Gitu. Video awal saya itu kan saya memberikan sebuah kesaksian. Memberikan kesaksian kenapa saya mualaf, kan begitu. Terus saya membeberkan ya karena Bible sayanya mualaf, kan begitu. Terus mereka kan menyerang. Mereka mereaksi video saya segala macam, saya balas, dan akhirnya mereka ingin berdebat dengan saya. Saya bilang saya malas berdebat, tapi jika Anda mau, saya punya pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan saya itu tidak pernah dijawab sesuai pertanyaannya, pasti lari kemana-mana. Jadi sebenarnya bukan perdebatan, pertanyaan saya nggak dijawab. Gitu aja, pertanyaan saya tuh nggak dijawab. Jadi alasan-alasannya ada lagi. Ini ada alasan yang di luar dari tujuan saya ya. Alasan kedua, saya cuma mau mempersempit ruang gerak para misionaris untuk memurtadkan para muslim yang notabene mereka tuh banyak yang nggak paham ya. Jadi saya cuma mau ngasih tauin kebenaran di Islam itu sendiri. Sebenarnya channel saya itu khusus untuk muslim. Tapi jika oten yang merasa merasa kayak tersinggung apa segala macam, itu urusan mereka. Gitu. Nah, disitulah alasan-alasannya, nggak sampai 5 sih, cuma ya itu aja sih alasan-alasan saya. Saya nggak ada niat untuk mau memperbesar memperbesar channel gua atau apa, bukan gitu. Nggak ada niatan. Kalau ada niatan kan gua di video di YouTube gua pasti ada kalimat please like, comment, and subscribe gitu kan. Tapi video gua itu nggak pernah namanya gua menyebutkan hal itu. Jadi intinya gua mengcounter apa yang mereka katakan, gua mengcounter dan gua mempertanyakan, karena dia mempertanyakan tentang keislamannya gua, dan gua mempertanyakan kenapa saya mualaf itu. Jadi pertanyaan yang saya nggak dijawab pada saat itu, saya lontarkan lagi ke mereka dan mempersempit gerak para misionaris ya. Jadi pesannya saya buat siapa? Ya buat teman-teman muslim, bukan mereka. Itu urusan mereka, mau sakit hati mau apa terserah, karena saya nggak ada urusan sama mereka gitu. Tadi abang sempat nyinggung pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh oten. Pertanyaan apa, Bang? Pertanyaannya yang pertama itu di mana, di surat apa Yesus menyatakan dirinya itu sebagai Tuhan, atau dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada beberapa ayat, kenapa kok umat muslim yang menjalankannya?
Ya. Seperti di Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Ya kan? Ezra. Ya kan, dengan cara sholat, dengan cara dia bersembayang dengan kalimat Allah Maha Besar segala macam begini. Tapi itu kan semuanya itu kan kenapa umat muslim yang menjalankan? Kenapa sesuai seperti apa yang umat muslim jalankan? Kenapa enggak orang Kristen sendiri yang menjalankan gitu? Jadi sebenarnya banyak ya pertanyaan-pertanyaan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya yang mereka ini ingin ke saya itu, atau jawaban-jawaban dari Bible itu sendiri sebenarnya banyak banget, nggak bisa saya sebutkan satu persatu gitu. Di antara orang yang pernah debat sama abang, ada nggak mereka yang menjadi seorang mualaf gara-gara debat sama abang? Ada ya, cuman saya lupa namanya. Ceritanya bagaimana? Jadi kebetulan dia itu berasal dari Flores, ya. Dia mengaku berasal dari Flores dan dia tinggal di Jakarta, ya. Ini realita ya, ini nggak gua buat-buat ya. Dan dia berdebat sama saya, dia berdebat dari dulu ya, udah ini terus sampai akhirnya dia telepon ke saya. Dia telepon, dia menanyakan lagi, dia bilang ini bukan perdebatan tapi saya mau nanya, dia bilang. Dan akhirnya dia bilang, bang, satu aja, saya boleh nggak syahadat tapi sama abang? Saya bilang, saya bukan nama saya, jangan nama saya. Jika mau bersyahadat silakan di masjid, jangan nama saya, karena saya nggak punya hak untuk mensyahadatkan abang, saya bilang. Karena saya cuma mau memberitahukan informasi yang ada. Jika memang yakin ingin di Islam, silakan ke masjid yang terdekat atau ke mualaf center atau kemana yang apa namanya yang ada yang bisa melakukan syahadat gitu. Jadi akhirnya dia, saya nggak tahu kabarnya gimana. Saya sempat telepon mualaf center. Mohon maaf ini realita ya. Saya bilang ini ada yang mau syahadat tapi cuman direspon sekali dan tidak ada respon lagi, dan akhirnya beliau mensyahadatkan sendiri di daerahnya dia. Saya sempat telepon sama namanya Ari Wibisono ya. Artinya Bang Andre buat channel itu bukan untuk debat doang ya, Bang? Artinya untuk berdakwah juga ya? Untuk berdakwah, utamanya saya berdakwah ya sebenarnya. Sebenarnya salah mereka nonton video saya. Salah mereka, video saya bukan buat mereka kok. Saya cuma mengingatkan teman-teman muslim yang kepancing segala macam, ya kan. Sekarang karena gini, dilihat banyak banget kesaksian yang namanya, waduh saya ketemu dengan ini, dengan itu di mimpi segala macam, ini itu. Oh saya ketemu dengan Yesus dan akhirnya saya begini. Ya udah, saya tanya, mukanya Yesus tuh kayak gimana? Yang kayak yang di poster itu artis. Kita belum pernah ngeliat wajahnya Yesus. Saya selama 42 tahun saya belum pernah ngeliat wajahnya. Jadi terlalu berlebihan gitu loh, untuk memberikan kesaksian terlalu berlebihan. Makanya saya juga ngasih tauin ke teman-teman muslim, ya ingat, Islam itu udah benar gitu. Begitu juga terhadap kawan saya Willy ya kan. Willy sempat dia mau murtad lagi. Saya bilang, ya silakan, kalau mau murtad silakan, gue nggak paksa. Cuman gue jelasin ke dia, Islam udah bener, tinggal lu jalanin, tinggal lu apa namanya istiqomah di situ. Sekarang apa ya? Pada saat lu sholat, lu akan hidup lu tenang, pikiran lu tuh nggak kemana-mana. Lu akan diberikan pilihan sama Allah. Ini loh jalan yang benar kayak begini, jalan yang benar kayak begini, kayak begitu. Akhirnya Willy istiqomah dan Willy sekarang udah bisa sholat. Alhamdulillah, Willy udah bisa Al-Fatihah, surat-surat pendek, dan dia sekarang mulai rajin sholat. Oke Bang, Bang Andre kan sering berdebat sama orang Kristen. Biasanya orang oten ini dia tuh ngasih pertanyaan apa ke seorang muslim. Nah ini juga barangkali jadi tips buat seorang muslim biar dia tuh nggak kecoh sama pertanyaan orang-orang oten. Iya, mereka tuh selalu menyerang Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu menyerang
baginda Rasulullah, yang mereka tuh nggak ngerti notabene apa, perihal kawin, perihal sunat, perihal apa segala macam. Dia bilang, di mana ayat Al-Quran Muhammad sunat? Saya cuma menjawab, Al-Quran itu bukan biografinya Nabi Muhammad. Jelas tidak ada di hadis, jelas tidak ada di Al-Quran. Ini bukan kitab yang lu baca. Perjanjian baru notabene biografi Yesus, beda. Ya kan? Rasulullah memberikan firman-firman Allah, mengajarkan kita yang ada di Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu adalah murni firman Allah, bukan biografinya Nabi Muhammad. Ya terkadang mereka nyerang-nyerang di situ. Nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah ini, karena mereka coba nggak usah kesel. Wah, Nabi Muhammad begini, ini apa namanya, nikah mulu, kawin mulu, segala macam. Karena mereka nggak paham. Karena dulu gue juga begitu, nyerangnya juga begitu. Tapi pada saat kita paham, kita mengerti, mereka akan menyesal. Siapa baginda Rasulullah itu sendiri? Akhirnya mereka menyesal kalau mereka tahu. Tapi mereka menutupi ketahuannya mereka itu. Sebenarnya mereka tahu, tapi mereka menutupi. Gitu. Nah, berarti tips untuk orang yang dijebak pertanyaan itu gak usah panik gitu. Gak usah panik. Terus pertanyaan-pertanyaan kayak begitu diketawain aja. Ya itulah wajar mereka, lu pada tuh nggak tahu, gituin aja. Itulah wajar, lu pada itu cuma bisa menghinanya siapa? Rasulullah. Ya kan? Lah kita tidak menghina Yesus atau Nabi Isa, kita nggak menghina. Kita menjelaskan siapa Nabi Isa itu. Kita menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan, tapi kan mereka sendiri yang memaksa itu kan. Jadi saya menjelaskan, bukan menghina. Oh itu lu Ndre, lu menghina katanya. Ya kalau gitu Yesus ini dong punya saklar on off. Jadi Tuhan bisa, jadi nggak bisa. Kenapa saya bilang begitu? Saya mengatakan itu. Sebenarnya saya bukan menghina Yesus, tapi menghina pola pikir kalian. Pola pikirnya para oten itu. Saya menghina pola pikir mereka. Yang nggak mungkin, itu kan nggak mungkin manusia menjadi Tuhan. Nah ya kan, nanti kalau lagi mau buang air besar jadi manusia, ya kan, makan. Loh enggak, kita logika aja. Ya kan? Sekarang gini, sebagai Tuhan apakah ia bisa buang air besar? Sebagai Tuhan apakah dia bisa kelaparan? Sebagai Tuhan apakah dia bisa ketakutan sama malaikat? Ya kan? Kok Tuhan takut sama malaikat itu sendiri ciptaannya? Ya kan? Kok Tuhan bisa dicobai sama iblis? Ya, logika aja lah. Kita berpikir secara logika aja. Gua kasih satu contoh yang pertanyaan yang sering saya pertanyakan kepada Oten, yaitu Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1 itu kan tertulis bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu adalah Allah. Saya bilang kepada mereka, oh itu benar. Pada mulanya adalah firman, itu benar. Firman itu bersama-sama dengan Allah, benar. Firman itu menjadi manusia, benar. Ya, mereka bingung, kenapa jadi benar, Dek? Pada mulanya adalah firman, ya kan? Oke, karena Allah mengucapkan firman itu. Tanpa Allah, firman itu tidak keluar. Firman itu bersama-sama dengan Allah, benar karena ucapan Allah. Firman itu menjadi manusia, benar. Kenapa? Sekarang saya tanya sama Bang Adam. Bang Adam ini lahir berdasarkan firman atau enggak? Ya kan? Allah berfirman, jadilah engkau Adam untuk lahir. Semua itu atas dasar firman Allah. Tanpa Allah berfirman, lu enggak akan lahir. Jadi firman itu jadi manusia, benar, jadilah manusia, jadi Adam. Jadi bukan berarti firman itu jadi manusia lah. Yesus cuma firman, akhirnya jadi Tuhan. Kalau begitu kita Tuhan, bro. Kita pakai bicara logika aja. Kita ngomong secara logika, tapi kita dibantah dengan bukan logika, tapi adalah multi tafsir yang dikatakan oleh mereka. Ada aja tafsiran-tafsiran yang menurut mereka benar. Jadi pertanyaan itu pun nggak pernah dijawab sampai sekarang, dan itu muter-muter ke sana sini sampai akhirnya ke alfa dan omega lah, apalah omega, telur lah, apa segala gua nggak tahu lah. Kayak gitu. Nasihat abang buat para oten? Pak, buat para oten?
supaya mereka biar dapat hidayah? Apa yang harus mereka lakukan? Yang mereka lakukan, belajar dengan benar, baca dengan benar Bible itu sendiri. Jangan ditafsirkan dulu, dibaca dulu, ya kan? Kalau seandainya menafsirkan sendiri, mereka akan memiliki multi tafsir. Baca yang benar dari Kejadian sampai Wahyu, baca yang benar. Sesuai seperti apa, baca aja dari habis. Saya jamin kayak gua. Saya jamin nggak akan kayak gua, beneran. Itu aja sih. Kalau ada para oten yang pengen diskusi sama Bang Andre, kira-kira diterima? Mungkin Bang Adam udah tahu ya, saya selalu buka StreamYard, open room, silakan. Tapi nggak ada yang masuk kan? Nggak ada yang masuk. Bahkan kalau masuk aja pertanyaannya, ya kan? Jawabannya ya itu aja muter-muter, nggak ada yang lain. Gitu. Jadi silakan mau berdiskusi dengan senang hati. Baik online maupun offline. Hah? Baik online maupun offline. Baik online maupun offline. Ini saya di Jalan Jatiwaringin nomor 54 di sampingnya Jeko. Silakan datang ke sini. Oke. Bang Andre, kabarnya Bang Andre udah buka kafe baru ya? Iya, ini di Jatiwaringin. Alhamdulillah di Jatiwaringin nomor 54 ini saya sudah buka, bahwa ada yang memberikan rezeki yang berlimpah, dan kita usaha kepada teman-teman, kepada para kebetulan ada viewer juga, ya kan, ada teman-teman dari jadi saya mau memperkenalkan tim saya ini. Ada Willy, ada Opik, ada Ayub, ada Bilan, ya kan, ada Yuni, ada siapa namanya, gue lupa lagi, satu lagi Ija ada Ija. Jadi mereka tim. Terus sekarang ada Dodi. Jadi tim kita ini yang benar-benar membantu saya untuk mengembangkan kafe MP Coffee gitu. Kalau ada sahabat ngaji cerdas pengen mampir ke channel YouTube Abang, nama channelnya bisa disebutkan? Mualaf Prince Channel. Jadi ketik aja Mualaf Prince Pangeran, Mualaf Prince Channel. Ya kan, nanti langsung terpampang wajah ganteng saya. Oke. Bang Andre, terima kasih banyak atas diskusinya pada kesempatan hari ini. Ya. Sudah bermanfaat untuk umat ya. Siap. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.